Halo teman-teman, apakah warung sembako cocok menjadi stokis dan siapa saja yang cocok menjadi stokis? Nah, seperti teman-teman ketahui pada video presentasi Yujugi Mart bahwa keuntungan dari stokis itu dibagi ke 6 orang termasuk yang belanja. Nah, logikanya teman-teman, jika seseorang yang sudah memiliki warung sembako dengan produk yang lengkap, misalnya teman-teman, dia punya penghasilan katakan 3 juta per bulan. Nah, 3 juta per bulan ini kan diambil keuntungannya untuk keperluan pribadi dari si pemilik warung sembako tersebut. Nah, jika seandainya warung sembako tersebut diajak ya untuk berubah menjadi stokis Yujugi, nah pertanyaannya kan jika mendapatkan keuntungan 3 juta itu, apakah si pengelola warung sembako tersebut rela keuntungannya dibagi ke 6 orang? Kira-kira jawabannya gimana teman-teman? Pastinya tidak rela ya. Jadi makanya jawabannya adalah pemilik warung sembako itu tidak cocok untuk direkomendasikan menjadi stokis. Tapi ya bukan berarti dia tidak boleh dirangkul untuk menjadi resellernya Yujugi ya. Jadi siapapun tetap kita rangkul untuk menjadi resellernya Yujugi. Tapi khusus untuk pemilik warung sembako, kemungkinan pastinya dia sudah tidak bisa menjadi stokis. Nah, kita tetap rangkul dia, para pemilik warung sembako ini, karena mereka adalah katakan manusia yang juga tetap mempunyai teman. Ya, jadi kita tanya tuh kepada warung-warung sembako tersebut, Pak, Bu, kira-kira punya modal nggak untuk mengembangkan warungnya menjadi 3 cabang, 5 cabang, atau 10 cabang, dan seterusnya. Ya, kita anggap katakan tidak punya modal. Nah, karena itu, para pemilik warung sembako ini kita ajak ya untuk menjadi resellernya Yujugi tanpa perlu menjadi stokis Yujugi. Ya, bedanya kita ajak dia, berikan pemahaman tentang sistem Yujugi, dan pastikan dia memahami, dan setelah itu yuk jadikan pemilik-pemilik warung sembako ini menjadi marketingnya stokis. Jadi dia tidak perlu menjadi stokis, tapi dengan gencar membangun jaringan reseller dan mudah-mudahan bisa berubah sebanyak-banyaknya menjadi stokis sehingga pemilik warung sembako tersebut menjadi reseller yang aktif untuk mengembangkan jaringan stokis Yujugi. Oke, pertanyaan kedua, siapa sih yang cocok menjadi stokis Yujugi? Jadi yang pertama, kami rekomendasikan mereka para PNS atau karyawan-karyawan swasta ya. Jadi di zaman sekarang saya yakin semua orang sudah memiliki bibit-bibit entrepreneur atau kewirausahaan walaupun mereka adalah karyawan. Ya, jadi ajak mereka teman-teman yang profesinya sebagai karyawan swasta ini untuk datang ke presentasi dan memahami konsep Yujugi itu sendiri. Nah, pastinya ya di sela-sela waktu mereka bisa menjalankan konsep Yujugi ya sebagai istilahnya bibit ataupun mengelola bisnis ya dengan cara yang mudah, memulai berbisnis dengan cara yang mudah. Jadi kita rekomendasikan yang pertama adalah para PNS ataupun karyawan-karyawan swasta. Oke. Yang kedua, pelaku UMKM. Nah, kami berbicara di sini pelaku UMKM ini yang cocok ini adalah mereka yang bisnisnya salah satunya contohnya kuliner. Ya, jadi para pelaku UMKM ini banyak yang mengambil segmen kuliner. Jadi mereka yang jualan, kita berbicara di area Bali ya, yang sering kita temui, mereka yang berjualan tipat cantok, mereka yang berjualan ayam geprek, mereka yang berjualan ayam betutu, ataupun kuliner-kuliner lainnya. Pertanyaannya, apakah mereka membutuhkan sembako sebagai bahan pokok untuk jualan mereka? Yes, pastinya butuh. Ya, yuk kita tawarkan ke mereka, Bapak, Ibu, mau nggak jadi stokis Yujugi? Barangnya kami pinjamkan, nanti bayarnya seminggu setelah digunakan. Kira-kira mereka tertarik nggak, teman-teman? Pastinya tertarik, ya. Makanya salah satu target utama dari stokis Yujugi adalah mereka pelaku UMKM, khususnya mereka yang jualan atau memiliki segmen kuliner. Oke, yang ketiga adalah segmen kriteria wira swasta. Jadi para wira swasta ini pada dasarnya adalah mereka yang sudah terlatih untuk berbisnis, ya. Tawarkan konsep Yujugi karena stokis Yujugi ini bisa dijalankan dengan cara sambilan aja. Ya, jadi sambil istilahnya apalagi di pandemi ini ya banyak pelaku wira swasta yang omsetnya lagi turunnya. Jadi kita memberikan satu penawaran kepada mereka. Pak, yuk mari kita sama-sama menjadi pengusaha sembako dengan cara membangun jaringan stokis Yujugi.
Oke, yang keempat adalah untuk umum. Di sini mungkin contohnya ya para mahasiswa yang saat ini sebenarnya mulai mencari celah-celah bisnis di sela-sela waktu mereka belajar, ataupun para pensiunan, ataupun kalangan umum lainnya yang memang berpotensi untuk menjadi stokis Yujugi. Jadi 4 kriteria ini yang boleh teman-teman prioritaskan ya ditargetkan untuk dirangkul menjadi stokisnya Yujugi. Baik, ya. Dan yang terakhir, ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Jadi 4 kriteria tersebut mereka bisa ya sambilan menjalankan konsep stokis Yujugi. Jadi di sela-sela waktu mereka, yuk kita ajak untuk mengembangkan jaringan reseller dan jaringan stokis Yujugi ya, dengan harapan di sela-sela waktu mereka, seiring berjalannya waktu dalam 1, 2, 3 tahun ke depan, kita berharap mereka bisa membangun jaringan stokis ratusan stokis ya, dengan tujuan semoga dalam 2-3 tahun ke depan passive income bisa terbentuk dan menjadi sumber penghasilan mereka yang kedua selain pekerjaan utama mereka. Ya, itu saja penjelasan saya di video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya.